Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin melakukan uji praktikum protein dengan asam cuka. Protein adalah makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel hidup. Untuk mengetahui ada atau tidaknya protein pada suatu makanan dapat dilakukan dengan menggunakan pemanasan air dan asam cuka. Untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung protein dengan ditandai adanya pengendapan atau penggumpalan yang disebut dengan koagulasi. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel. Adapun alat dan bahannya yaitu cuka, minyak sayur, putih telur, kecap, susu, panci dan air 250 ml, dan sendok. Hidupkan kompor dan tuangkan air 250 ml ke dalam panci. Kita tunggu sampai air tersebut mendidih. Setelah air tersebut mendidih, matikan kompor. Lalu, masukkan gelas yang berisi sampel ke dalam panci tersebut. Kemudian, siapkan asam cuka. Dan teteskan asam cuka tersebut ke dalam masing-masing sampel sebanyak 10 tetes. Setelah ditetesi asam cuka, aduk masing-masing sampel menggunakan sendok. Berikut adalah sampel yang telah diberikan asam cuka. Pada sampel minyak goreng, terlihat tidak adanya gumpalan pada saat pemanasan dan penambahan cuka sebanyak 10 tetes. Pada pengujian susu sapi, produk ultra, terlihat adanya gumpalan atau koagulasi setelah dipanaskan dan diberi asam cuka sebanyak 10 tetes. Hal ini menandakan susu sapi mengandung protein. Pada sampel kecap manis, tidak terlihat adanya gumpalan setelah dipanaskan maupun setelah ditetesi asam cuka sebanyak 10 tetes. Pada sampel putih telur, terlihat adanya gumpalan atau koagulasi setelah dipanaskan dan diberi asam cuka sebanyak 10 tetes. Hal ini menandakan putih telur mengandung protein. Pada percobaan uji koagulasi ini dilakukan berdasarkan literatur. Jika protein ditambahkan dengan larutan asam atau basa, maka akan terdenaturasi atau terjadi penggumpalan. Penggumpalan ini dapat juga terjadi karena pemanasan yang dilakukan. Dengan proses pemanasan, struktur protein akan menjadi rusak. Pada pemanasan derajat protein sudah mengalami koagulasi. Koagulasi ini terjadi bila larutan protein berada pada titik isoelektriknya. Ion-ion logam yang berat yang masuk ke dalam tubuh akan bereaksi dengan sebagian protein, sehingga menyebabkan terjadinya koagulasi atau penggumpalan. Pada surah An-Nahl ayat 66 yang berarti, dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.
Mengaitkan manfaat susu sebagai sumber protein dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susu memiliki banyak manfaat dan sangat bergizi. Padahal susu berasal dari perut binatang yang dikeluarkan antara kotoran dan darah binatang tersebut. Akan tetapi, Allah yang Maha Kuasa dapat memisahkan susu dari kotoran dan darah binatang tersebut tanpa mengotori susu yang dihasilkan. Sekian hasil dari pembahasan video kami. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum